how to nurture our child. Kita mau belajar daripada firman Tuhan. Orang yang paling bijak di dunia yang menulis yaitu Solomon. Amsal 22 ayat 6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Perhatikan di sini ada perkataan didik itu berarti mendisiplin. Satu hal yang kurang pada zaman sekarang adalah membebaskan anak memilih jalannya sendiri. Anak-anak akan memilih teman-temannya. Temannya mau belajar apa dia ikut aja. Dan mengikuti tren. Tapi kita sebagai orang tua harus seperti pahlawan yang mengarahkan anak panah kepada sasarannya. Saya belajar sesuatu daripada seorang pengusaha, satu keluarga pengusaha di sebuah kota. Saya tidak sebut kota mana. Bapaknya ini istrinya 4. Tentu saja kita tidak perlu tiru. Tapi dari orang bebal pun kita bisa belajar sesuatu, saudara. Ya, maka saya tanya, kamu orang ternyata satu saudara rukun ya. Ini mengherankan saudara, ya. Karena ini sesuatu yang aneh sekali. Lalu salah satu dari mereka yang paling muda bercerita pada saya, ayah kami itu bijak. Bijaknya bagaimana? Anaknya itu semua dibuat saling tergantung. Satu dengan yang lain. Itu kakak saya, itu kan ahli finance. Adiknya insinyur karena mereka pengembang. Ya, yang satu pengembang, yang satunya dokter, yang satu lagi dia adalah seorang sarjana hukum, saudara. Ya, jadi mereka saling tergantung satu dengan yang lain. Orang Yahudi mengajarkan anaknya supaya independen. Tapi kita sebagai warga kerajaan sebaiknya mengajarkan anak kita interdependen. Saya punya seorang teman yang terkenal keluarganya sebagai keluarga yang punya dokter gigi paling banyak seluruh Indonesia. Semuanya termasuk menantu, termasuk cucu-cucu harus jadi dokter gigi. Saya kira itu bisa menimbulkan yaitu persaingan. Mari kita belajar untuk didik anak-anak kita supaya saling tergantung satu sama yang lain. Dan kita perlu menunjukkan jalan kepada anak kita. Anda bisa mengikuti yaitu salah satu wawancara Bapak Dahlan Iskan dengan putri daripada pengusaha pemakaman Aryo, yaitu Yohana. Putri satu-satunya ini diarahkan orang tuanya gaya Yahudi. Apa itu? Yaitu dia belajar tentang bisnis pemakaman di Amerika. Dan dia satu-satunya anak perempuan yang ada di sana. Sekarang ketika orang tuanya sudah ya lebih tua dari saya, maka dia bisa melanjutkan dengan baik sekali. Jadi dengar para orang tua, arahkan anakmu, kenalilah karunia-Nya dan arahkan. Saya sebagai orang tua rohani, saya mengenali anak saya karunia-Nya apa. Kalau dia evangelis, saya tidak jadikan dia pastor. 5 jawatan kan. Yang karunia-Nya karunia kesembuhan, ya. Belum tentu dia harus jadi pastor. Kita lihat semua orang dikasih title evangelis. Yes, untuk mengabarkan firman kita semua. Tapi saya mengenali anak-anak saya. Pak Frankie, penatua Denpasar, dia adalah apostolik. Saya tidak paksa beliau menjadi gembala, karena semuanya harus saling tergantung satu sama lain. Ya, di dalam keluarga I love you gak cukup. Tetapi harus ada I need you. Kita lihat tangan ini 5 jawatan itu saling membutuhkan saudara ya. Satu sama lain saling mendukung. Karena itu jangan ada yang homogen ya. Harus heterogen. Supaya anaknya saling membantu, saling menolong. Arahkan anak-anakmu. Bukan apa yang dikatakan teman-temannya. Paksa dia. Pada waktu diwawancara Pak Dahlan Iskan ya, putrinya ini mengatakan, putri Pak Aryo, saya sebetulnya gak suka, tapi sekarang saya berterima kasih katanya. Tuhan memberkati kita. Train up your child in Jesus name. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian warga kerajaan yang dikasihi Tuhan. Shalom, kita senang jumpa lagi pada minggu terakhir ini. Dan sungguh kita sebetulnya beruntung, karena apa? Sepanjang bulan Februari
kita telah belajar tentang iman, ya, tentang kesehatan iman kita. Nah, kalau boleh saya ringkas itu begini ya, untuk bulan ini, jadi kami saling melengkapi, Bapak Gembala dan kami akan bergantian menyampaikan. Jadi begini, iman yang sejati adalah iman yang bertumbuh dengan sehat, kan begitu urutannya. Minggu pertama kita adalah bicara tentang healthy, ya, tentang kesehatan iman, kemudian iman itu mesti tumbuh. Dan kemudian yang minggu ketiga, jadi iman itu mesti sejati, tidak boleh hanya keyakinan, ya, tapi sungguh-sungguh itu minggu lalu. Dan pagi ini kita akan tutup rangkaian kesehatan iman di bulan Februari ini. Sebelum kita nanti bulan depan akan masuk ke Grow, kita akan belajar tentang hambatan. Ya, jadi begini. Barriers itu ada, hambatan-hambatan. Kita perlu belajar ini supaya apa yang sudah kita terima sejak minggu pertama itu jadi kenyataan. Katakan amin. Ya, baik kita yang onsite maupun yang di rumah. Iman kita mesti tumbuh dan betul-betul sehat menjadi iman yang sejati. Untuk mendahului begini. Acap kali saya mendengar bahwa dulu itu tahun 50, tahun 60, itu dari orang-orang tua saya, dari hamba-hamba Tuhan, kita sering mendengar ada KKR yang luar biasa. Bahkan waktu itu karunia-karunia kesembuhan itu hebat. Ya, bahkan hamba-hamba Tuhan besar dari seluruh penjuru dunia bisa masuk ke Indonesia. Ada T.L. Osborne, ya toh, ada nama-nama top beken pada waktu itu, dan saya mendengar kisah itu. Bagaimana di Tambak Sari, Surabaya, di Medan, di seluruh Indonesia, di Senayan. Jadi KKR lapangan dan kesembuhan itu, wow, luar biasa. Tapi semakin ke sini, generasi hari ini jarang melihat hal-hal yang spektakuler seperti ini secara langsung dengan mata. Saya masih sempat menikmati di sebelum tahun 80-an, saya tidak sebut nama, ada hamba-hamba dua datang ke gereja kami dan wow, orang bawa, maaf, tongkat. Itu tongkatnya ditinggal dan dengan mata kepala sendiri menyaksikan mujizat. Makin ke sini, nampaknya manifestasi kuasa sepertinya. Kok tidak sering ada begitu ya. Nah, sempat saya berpikir atau banyak orang berpikir apakah kuasanya Tuhan menurun? Tidak gitu. Kuasa Tuhan tetap sama. Dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Apa yang terjadi di Yehuda, di Israel, di Kapernaum, di mana-mana Tuhan Yesus keliling, sampai hari ini sebetulnya itu masih bisa terjadi. Tapi kenapa ya kemudian hal-hal yang seperti ini, yang puritan, di masa-masa kisah para rasul itu jujur jarang terjadi. Salah satunya mungkin ini, kita kurang mempelajari apa yang disebut hambatan-hambatan. Karena iman yang asalnya dari Allah itu, seed of faith itu, yang berasal dari Allah itu seperti benih. Ya, dan dia itu begitu diberikan ke kita yang dari Allah Bapa itu dirancang oleh Tuhan jadi vegetasi rohani yang dinamis. Tuhan menghendaki itu tumbuh. Dari iman kepada iman. Bahkan vegetasi rohani yang adalah iman yang semula hanya sebiji sesawi ini, Tuhan inginkan itu akan jadi besar. Makanya Tuhan katakan memang biji itu paling kecil dari segala jenis benih pada waktu itu ya. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran lain. Bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang
pada cabang-cabangnya. Ini rancangan Tuhan. Dari mana? Dari slide pertama tadi. Dari benih yang sebiji sesawi ini, ketika kita percaya kepada Tuhan, itu dari Tuhan. Itu benih iman. Seed of faith. Yang kita sudah pelajari selama 3 minggu ini, dia harus sejati. Harus sehat. Dan dia harus tumbuh. Nah, kita mesti mengetahui kenapa kadang tidak optimal. Ya, tidak terjadi apa yang diharapkan oleh Tuhan. Bahkan sampai ada pertanyaan, masih adakah nanti iman di bumi? Itu berarti tersirat di dalamnya. Ada yang tidak mengikuti pola normal itu. Dari benih, kecambah, tanaman kecil, tumbuh besar. Ada yang seperti itu, tapi ada yang tidak seperti itu. Bahkan, begitu biji masih tumbuh sedikit, mungkin masih di sini, sudah mati. Sejarah membuktikan bangsa Israel 40 tahun menyaksikan dengan mata kepala sendiri karya-karya hebat Tuhan. Mereka musnah semua, mati imannya. Para murid di awal-awal sebelum dipulihkan, mereka kecewa dan meninggalkan Tuhan. Bahkan yang legendaris, si Petrus sendiri menyangkali Tuhan. Kenapa fakta-fakta ini? Mari kita pelajari supaya benih yang sudah kita dapat sepanjang bulan ini tidak hilang. Ya, dan kita bisa tumbuh terus sesuai harapan. Kalau tidak gitu, kami-kami ini atau siapapun sebagai hamba Tuhan, kita itu nanti akan mengulang sesuatu dan kembali ke titik awal dan tidak terjadi pertumbuhan. Pergantian tema ini saya harap bukan sekedar, ini bukan kurikulum Bapak Ibu ya. Artinya apalagi kebut SKS gitu, sistem kebut semalam. Tapi masing-masing ini punya nilai yang mengubahkan harusnya. Pada titik ini berubah, sehingga sampai berapa kali kita sudah punya tema tahunan ini, harusnya sudah sangat luar biasa. Ya. Mungkin ini, ayo kita belajar beberapa hambatan, beberapa menit ke depan, supaya kita bisa tahu. Tentu saja saya tidak akan memberi jauh dari apa yang Tuhan sudah sampaikan. Sebetulnya diterangkan dengan sederhana, kita masuk aja, kita belajar dari perumpamaan penabur. Jadi latar belakangnya seperti itu ya, kita kenali titik-titik hambatan supaya benih itu tumbuh dengan subur, sehat, sejati. Pure faith. Dalam perumpamaan penabur, sebetulnya Tuhan itu menyampaikan tentang bagaimana situasi benih itu bisa optimal tumbuh. Tuhan memberi perumpamaan begitu seed of faith itu ditabur, itu langsung saja, dan saya bersyukur Tuhan Yesus mempermudah kami. Perumpamaan ini beliau buka sendiri maknanya, kita enggak usah nafsir. Maka mulai dari ayat yang ke-19 atau ayat 18 itu sudah diterangkan. Bagaimana hambatan-hambatan itu ada dan harus dihindari. Kita akan lihat. Hambatan pertama adalah ketika benih itu jatuh pada medianya tentu saja hati, jatuh di jalan, kan begitu ini. Itu ayatnya di ayat 19. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Pinggir jalan seperti ini konteksnya adalah ini jalan dibuat lebih padat pada umumnya dari lahan pertanian. Lahan pertanian sudah digemburkan. Singkat cerita, apa yang ditaburkan oleh si penabur itu ternyata sebagian jatuh di pinggir jalan. Ini bicara soal media tanam yang keras. Kekerasan hati, ini bicara hambatan pertama ya.
untuk benih bisa tumbuh itu sebetulnya sederhana. Bukan benihnya yang buruk, tetapi media tanamnya yang tidak tepat, gitu loh. Hambatan pertama, hati-hati, ketika kita menerima firman, kita harus menyiapkan hati yang nanti bagian keempat itu. Hati yang baik, tanah yang subur. Jalan itu menunjukkan satu media yang amat keras. Ini bicara soal kekerasan. Sehingga apa? Benih itu tidak bisa masuk dan tumbuh. Akibatnya tidak timbul pengertian. Ini kita balik lagi ke sekian tahun yang lalu ketika kita ada di ruang sebelah. Saya ingat Bapak Gembala yang menyampaikan. Benih itu yang jatuh di hati yang keras itu tidak akan mampu dimengerti. Kata ini berulang-ulang. Tidak sampai mencapai taraf Suni Emi. Suni Emi itu sudah tingkat ahli, tingkat masuk terinternalisasi. Sehingga menjadi otomatis firman itu bisa dilakukan. Makanya kemudian dia tidak bisa menghasilkan satu pertumbuhan. Dan akibatnya ketika tidak dimengerti firman itu tidak akan pernah memerdekakan. Dan dia yang lebih celaka lagi tidak pernah tumbuh karena diambil oleh musuh-musuh. Bicara soal kekerasan hati, ini menjadi faktor yang luar biasa rumit dalam hubungan Allah dan manusia. Kita perlu tahu salah satu pemberian yang luar biasa tapi berbahaya, kita harus bijak adalah free will. Kehendak bebas. Dan di sanalah ada peluang hati yang keras. Kita belajar sebentar ya. Kenapa orang Israel gagal? Seed of faith itu enggak sempat tumbuh. Hambatannya ini loh, hati yang keras. Hati-hati saudara. Makanya penulis Ibrani ini juga dikutip oleh Mazmur Daud. Ya, beliau berkata begini, janganlah keraskan hatimu. Seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun. Di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan menguji aku. Sekalipun mereka melihat perbuatanku 40 tahun lamanya. Persoalan hati yang keras ini, warga kerajaan, ini harus diselesaikan. Kalau iman kita mau tumbuh dengan sehat. Katakan amin. Ini hambatannya tidak dari luar. Kenapa di dalam sebuah komunitas ada yang tumbuh sehat. Dilayani oleh hamba Tuhan yang sama. Tema firman yang sama. Tapi kemajuan iman dan rohaninya berbeda. Tidak lain. Ini bicara soal hati. Soal free will. Manifestasinya jelas. Kita harus mengerti bukan sekedar hanya tahu. Makanya Suni Emi itu hebat. Bayangkan ya. Firman Tuhan yang adalah benih iman, seed of faith, tidak akan pernah bisa tumbuh ketika hanya garis bawah ini diterima di otak saja. Sebagai sebuah knowledge, sebagai sebuah pengetahuan. Jadi kami ini mengajarkan ini semua, terima bahan dari pusat, kita ajarkan. Kita bukanlah orang-orang yang sedang memindahkan pengetahuan. Tapi ini mohon kerjasama. Receivernya mesti berbeda dan siap. Otak sebagai penerima pertama, yes. Tapi setelah itu dia harus terinternalisasi masuk ke dalam hati kita masing-masing. Dan proses itu, pure, itu urusan orang yang menerimanya, saudara. Makanya banyak ungkapan Tuhan Yesus ketika kecewa, murid-murid selama 3,5 tahun, mengapa kamu tidak percaya? Mengapa kamu demikian degil hatimu? Mengapa banyak keluhan Tuhan yang sejenis itu? Intinya apa? Tuhan ingin, please, letakkan benih itu di hati. Jangan keras-keras hati. Makanya firman Tuhan, apabila engkau mendengar suara Tuhan hari ini, jangan keraskan hatimu. Tuhan gak bisa ngapa-ngapain loh saudara. Free will yang diberi ke kita itu dihargai penuh. Walaupun kita makhluk ciptaannya.
Tuhan tidak akan dorong ini sampai kita tidak punya pilihan. Hambatan ini bahaya. Sebetulnya yang menolak itu bukan siapa-siapa, tapi manusia batiniah kita yang tidak siap dengan hati yang lembut. Bayangkan Alkitab itu hampir semuanya metode untuk menerimanya bukan di otak. Contoh sederhana, satu ketika seorang pemuka Yahudi malam-malam karena takutnya dengan orang Yahudi menemui Yesus. Siapa dia? Nikodemus. Ketika Tuhan ngomong, Nikodemus, kamu mesti dilahirkan kembali. Pertanyaannya konyol banget. Ini pola pikir hanya otak. Bagaimana guru, saya ini sudah besar, masa mau masuk lagi ke rahim ibu loh ya. Gagal nangkep apa yang dimaksud Tuhan. Padahal Tuhan berbicara soal kelahiran baru. Ironi, bukan siapa Nikodemus? Ahli kitab. Orang yang ngerti firman. Tapi di titik itu, dia belum ngerti yang namanya kelahiran baru. Jelas, firman tidak bisa hanya diterima dengan mata jasmani, pikiran jasmani. Ketika Anda membaca, kita membaca firman, saat itu juga buka juga hatimu. Harus sampai ke hati. Dan akhirnya terinternalisasi. Inilah yang diterangkan berkali-kali oleh Bapak Gembala. Suni emi. Kalau sudah sampai titik itu, dia menjadi rema di dalam kita. Dan itu akan menghasilkan perubahan dan pertumbuhan. Makanya Tuhan itu sampai berinisiatif kepada Israel. Kamu akan kuberikan hati yang baru, katanya. Roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Halangan pertama, hati yang keras. Mari semua yang onsite maupun di rumah warga kerajaan. Setiap hari kita mohon ke Tuhan agar Tuhan melembutkan hati kita. Kita buang hati yang keras. Supaya benih itu bisa tumbuh. Dan kalau dia tumbuh, rasakan perbedaannya. Engkau akan menghadapi hari-hari yang berbeda. Kalau kita tidak pernah tumbuh, kasihan. Dia luar biasa. Dia potensi dinamis. Gunung aja bisa dipindah. Tapi masalahnya Tuhan tidak lihat. Ayo, buka hati, minta Tuhan. Bagaimana ini wujudnya kelembutan hati? Tidak bisa tidak, kita mesti minta kepada Tuhan dan Roh Kudus. Tuhan, lembutkan hatiku. Siapapun yang menyampaikan, bahkan maaf permisi kata, Tuhan Yesus sendiri yang menyampaikan. Ketika hati seseorang keras, itu tidak akan pernah menghasilkan pertumbuhan. Yudas jadi contoh. Dan akhirnya dia harus dibuang ke tanah tukang periuk. Karena hatinya sudah tidak bisa lagi dikerjakan. Bagaimana Fir'aun dihukum? 9 tulah tidak cukup. Bahkan titik tertentu Tuhan akan mengeraskan hatinya. Sampai tidak bisa lagi ditumbuhi oleh vegetasi rohani. Bahaya ini, hambatan hati yang keras. Biarlah bagian satu ini dijauhkan dari kita warga kerajaan. Katakan amin. Hambatan kedua. Benih yang jatuh di tanah yang berbatu. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu ialah orang yang mendengar firman itu. Benar, ini sudah mendengar firman itu dan segera menerimanya. Ini lebih maju dari tadi. Segera menerimanya dengan gembira. Ini gaya Pantekosta ini. Yes, amin. Ada gerakan hebat. Lalu kalau salaman di depan, thank you bro. Firmannya sangat memberkati. Waduh. Dan yang khotbah seneng gitu ya. Terima kasih, amin. Begitu ada firman-firman gitu, kalau sekarang modelnya kan di WA, di Telegram, yes, amin, sependapat, tos gitu. Nah, tetapi ia tidak berakar dan tidak tahan, dan tahan sebentar saja apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu.
orang itu segera murtad. Hambatan kedua adalah bukan cuma sekedar masuk tanah berbatu, ini sikap hati yang dangkal, saya deskripsikan, itu sebagai begini ya. Mau menerima firman, tapi ini golongan yang tidak mau bayar komitmen dan harga dari firman yang didengar. Dibatasi, sehingga dangkal dia. Cukup masuk, tapi tidak disertai komitmen. Buktinya apa? Apabila datang ujian, segera murtad. Ini kelompok ini besar loh. Menerima firman iya, ngerti iya, bisa katakan amin dan haleluya. Tapi berhenti di situ. Ketika tuntutan firman diberikan, sudah tidak mau lagi. Manifestasi barriers nomor 2 ini, tanah berbatu ini, hari ini, wah ini paling banyak kalau saya lihat. Apa itu? Dia selalu menghindari tanggung jawab dari tuntutan firman. Dengar sih, dengar, menerima dengan gembira, tapi ketika dituntut, tanggung jawab dan komitmen untuk patuh kepada firman, dia langsung hibrid, bahkan menghindari. Ini gejala akhir zaman paling besar. Selalu maunya firman Tuhan yang enak didengar saja akhirnya kelompok ini. Yang ujung-ujungnya tidak mau firman-firman yang mengajar, yang menguliti dosa, yang mengajak yang esensi, yang minta kekudusan, yang minta penyangkalan diri. Maunya berkat, mujizat, terobosan-terobosan. Jujur, hari ini fenomena ini yang paling disukai orang. Yang berisi motivasi-motivasi yang bisa enak gitu. Ini sebetulnya firman itu tumbuh di hati berbatu. Karena orang ini sudah dangkal banget, firman tidak boleh bekerja sampai terinternalisasi yang akan menghasilkan perubahan. Dia no terhadap tuntutannya, mau enaknya. Ini yang banyak. Sehingga apa ya? Ini loh. Suka-suka gue. Saya cari apa ya paling tepat, sudahlah. Sebab akan tiba waktunya orang tidak mau mendengarkan kebenaran dan mencari guru-guru yang pengajarannya sesuai dengan selera mereka. Dalam bahasa terjemahan lain dikatakan menyenangkan telinga. Itu sebetulnya manifestasi dari hati yang berbatu, yang dangkal itu tadi. Ini sangat tidak menyukai. Hati yang berbatu itu karakteristik utamanya adalah ketika diuji tidak mau sudah. Murtad ya. Artinya apa? Ketika diberi tanggung jawab, komitmen dan tuntutan untuk bayar harga, tidak mau. Tidak mau sudah. Makanya hari ini gereja-gereja yang menuntut kekudusan, itu ya jarang dapat peminat. Jujur saya sering mendengar begini. Kalau firman itu terus ya ngoncei dalam bahasa Jawa. Menelanjangi kita, orang itu jadi males. Terus kemudian saya dengar sendiri, Pak Ong, kita ini sudah seminggu kerja di marketplace capek, maunya ke gereja ya dengar yang seger-seger dong. Saya perlu ingatkan, gereja itu training ground, justru jangan dibalik. Gereja ini bukan sekedar isis-isis, maunya datang ke gereja, wis kesel-kesel mulai Senin, Sabtu maunya refreshing. Dengar puji-pujian, haleluya, terus dengar firman yang menyukakan hati. Wah itu enak itu. Saya mau itu. Tapi saudara, kalau mau tumbuh tidak begitu. Justru rumah Tuhan itu nanti gunung rumah Tuhan akan menjulang tinggi kata Yesaya. Karena di sana keluar pengajaran dan firman. Kesanalah orang-orang benar akan berlari dan mencari petunjuk yang benar tentang hidup. Justru praktikalnya di marketplace. Gereja itu kawah candra di muka. Tempat taruna-taruna itu dididik. Kayak akademi militer di Magelang begitu.
Lalu Senin itu prakteknya ya di sana nikmati keindahan firman itu. Lalu Minggu kita diasah lagi. Nah ini konsepnya kan terbalik hari ini. Wah kalau di situ enggak enak ya sudah ke sana, itu di sana lebih menyegarkan kok, lebih cocok dengan keinginanku. Makanya Tuhan sudah ngomong jauh hari, nanti orang akan mencari sesuai selera mereka. Aku itu butuh yang ini loh, ini kan lagi pandemi bro, sumpek bro. Kita itu lagi ingin dipus, didorong. Saudara, kalau cari materi begitu sebetulnya ya saya bisa saja ya. Tinggal buku kling lalu cari aja yang itu lalu dijual, dikemas dengan bagus. Lalu kita maaf permisi kata sekaligus sudah. Saya tidak lagi jadi pelayan Tuhan, tapi jadi I.O. bersama dengan teman-teman. Kita menyelenggarakan jasa kebaktian yang menyenangkan. Kak Jo saya angkat jadi beliau direktur untuk bagian entertainnya. Saya dan Pak Sugiarto bosnya entertain misalnya. Lalu kita bangun gede-gedean. Kalau kurang hari ini kurang menyenangkan, kurang rileks, kita panggil yang lucu. Kita panggil yang famous, kita panggil yang top. Tidak menyentuh dosa. Tidak menyentuh kelemahan. Tidak menyentuh orang yang dendam, tidak mengampuni. Tidak menyentuh kelemahan-kelemahan. Orang datang ke gereja jadi aman. Enak situ pulang tetap hati plong. Kita mesti berbahagia ketika mendengar firman. Kita itu merasa aduh aku kena ya. Tuhan kau mengasihi aku. Ubah hatiku. Apa yang kurang dalam diriku. Terus ikuti jalan itu. Jangan ambil jalan lain. Wong Tuhan sudah ngomong siapa guru yang akan mengkhianati guru. Orang yang kepadanya aku berikan roti, aku berikan anggur, ya harus tetap baik. Dia tidak pernah merasa itu sesuatu yang harus diperbaiki dalam dirinya. Kelompok hati berbatu yang dangkal ini bahaya akhir zaman. Makanya Tuhan tidak mau, harusnya komitmen itu bayar harga. Katanya kepada mereka, setiap orang yang mengikut aku harus menyangkal dirinya. Bayar harga salibnya setiap hari dan mengikuti aku. Kata menyangkal diri itu, itulah, ewo itu, aparnesasto heuton. Berasal dari aparneuma yang artinya membantah atau menyatakan tidak. Yang dalam konteks ini berarti mampu berkata tidak kepada keinginan diri sendiri. Itu. Kalau orang mau menyangkal diri, tidak kepada diriku, tapi yes kepada firman, dia akan tumbuh. Terus ke atas. Nah kelompok ini banyak, hati berbatu. Ini hambatan kedua. Kiranya hambatan kedua ini pun dijauhkan dalam hidup kita warga kerajaan. Katakan amin. Hambatan ketiga, kita cepat ya. Benih yang disemak duri jatuhnya. Tafsirannya Tuhan Yesus sendiri yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu. Nah ini, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Ini sikap hati yang tidak mau setia totally ya. Hati orang yang sekarakter begini tidak bisa setia ke Tuhan. Hambatan ketiga apa itu? Daya tarik duniawi. Penduniawian itu akan berjalan terus, saudara. Terus akan tetap ada. Mulai zaman gereja mula-mula, betapa Efesus yang hebat itu. Tuhan ngomong, aduh terlalu dalam kau telah jatuh. Kau meninggalkan kasih yang mula-mula. Kenapa? Daya tarik. Dan hati yang tidak bisa setia pada panggilannya itu. Itu hati yang ada kekhawatiran, ya. Kekhawatiran dan lain-lain tipu daya itu sebetulnya adalah perangkap setan yang memang ditaburkan untuk menarik. Istilah saya adalah daya tarik dunia. Ada satu tragedi. Menjelang akhir hidupnya, Paulus ditinggalkan orang-orang dekatnya. Salah satunya adalah Demas. Padahal Demas ini kalau kita lihat awalnya, dia setia.
Bahkan konon dia menemani juga dalam surat Filemon, dia ada bersama-sama Paulus di penjara. Tapi ujung-ujungnya ini, Paulus mengeluh karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ia berangkat ke Tesalonika. Tesalonika itu metropolis pada masa itu ya. Dia milih, ya sudahlah, bye-bye, daya tarik dunia lebih menarik. Hati-hati, orang sekali berdemas yang selama ini bisa mengikuti Paulus sepelayanan dengan setia, akhirnya harus vaya kondios, adios. Kita berpisah saja. Kalau penduniawian, perhatikan ini, zaman gereja mula-mula sudah menyebabkan kandasnya iman. Apalagi zaman akhir ini, hati-hati saudara. Dulu tidak ada medsos, dulu tidak ada mall, dulu tidak ada model-model kekayaan, harta dan lain-lain yang begitu gemilang. Dulu paling ya kambing, domba, sapi, kemudian uang, logam-logam itu mobil tidak ada, keledai paling. Tapi toh bisa menyilaukan Demas. Dengan hati, sikap hati yang tidak setia, dia bisa tinggalkan. Apalagi zaman ini. Ini akan jauh lebih serem. Ingat, obsesi berlebihan terhadap dunia. Potensial sekali menghambat pertumbuhan iman. Kenapa iman tidak bisa tumbuh? Karena disemak duri, terlalu banyak cintanya pada dunia. Bagaimana kita mengukur? Gampang. Apakah dalam setiap yang kita kerjakan hari-hari ini di dunia ini, di dalamnya ada untuk kemuliaan Tuhan? Kalau tidak, awas, itu gejala awal. Kita mulai mencintai dunia lebih daripada Allah. Kata-kata duniawi ini bukan kita tidak boleh bekerja, marketplace, tidak boleh membuat hidup kita lebih sejahtera. Bukan. Bukan tidak boleh memiliki kedudukan yang bagus di masyarakat, di company dimanapun. Bukan. Kenapa begitu? Itu semua bagi orang yang sehat dan benar imannya, tidak terhambat 1 dan 2 tadi, itu menjadi wilayah rohani kok. Saya tidak sependapat kalau dunia itu disebut wilayah sekuler yang tidak rohani. Lalu rohani itu hanya gereja. Bukan, semua wilayah itu rohani, hati yang berbicara. Kalau kita berkarir di dunia, lakukan itu untuk Tuhan. Kalau engkau berkarir di dunia seni, lakukan untuk Tuhan. Kalau kita jadi businessman, lakukan untuk Tuhan. Kalau semua dasarnya adalah bukan ini, tapi mencintai Tuhan. Semua wilayah itu rohani. Dan Anda layak ada di sana. Tetapi ketika itu kemudian menarik. Ya karena sudah yang pertama hatinya keras. Yang kedua tadi sudah betul-betul tidak suni emi. Tidak mau dituntut apa-apa. Ya ini sudah terjadi. Jadi 3 hambatan besar ini pagi ini sudah kita mengerti. Ayo bersama-sama kita hindari. Jangan sampai hati kita keras di hadapan Tuhan. Kita harus punya komitmen penuh terhadap segala apa yang diinginkan Tuhan terhadap kita. Dan yang ketiga, mulai kurangilah keterkaitan yang terlalu sampai kita itu jatuh cinta. Sering diuraikan betapa Bapak Abraham, dia sudah ada di tanah milik perjanjian sebetulnya. Tapi beliau tetap menganggap itu sebagai tempat yang asing. Kami ini pendatang asing di dunia ini. Nikmati semua saudara, tapi kita mesti ingat. Ini bukan tempat akhir kita. Ini hanya sementara. Ya, jadi obsesi kita harus melampaui dunia. Bukan di sini. Demas sayang, ujungnya dramatik sekali ya firman Tuhan. Demas telah mencintai dunia. Ini perkataan ini, wow, ini begitu dalam maknanya. Jadi memang betul-betul dia tertarik
Dia lebih memilih Tesalonika yang hari itu adalah gambaran sebuah metropolis dengan segala daya tariknya. Hari ini hati-hati, daya tarik dunia tidak pernah hilang sampai hari ini. Bahkan menjelang akhir ini akan terus merajalela. Peliharalah hati dan imanmu tetap berada di dalam jalur kebenaran firman, agar kita tidak terseret olehnya. Akhirnya, kenapa mesti kita lakukan itu semua? Ya tetap balik lagi. Jika anak manusia itu datang, adakah iman di bumi? Biarlah warga kerajaan akan menjawab seperti Yosua. Aku dan seisi rumahku akan tetap beribadah kepada Tuhan. Katakan amin. Jadi sekali Yesus tetap Yesus. Mari kita tolong dalam tanda petik kekhawatiran Tuhan Yesus di dalam Lukas 18 ayat 8 tidak terjadi dalam hidup kita. Dan katakan, Tuhan aku tetap akan ada di sana. Tapi jangan iman keyakinan seperti Petrus kemarin. Ya enggak ngerti apa-apa. Tapi harus masuk dulu, terinternalisasi, suni emi. Yang muncul ada ya itu, pure faith itu. Iman yang sejati itu. Dan inilah yang akan. Makanya Yosua ngomong, kalau aku di tengah angkatan yang sudah hilang semua, mati di padang gurun. Yang gagal imannya. Yosua tetap ngomong dengan gagah. Aku dan seisi rumahku akan tetap beribadah kepada Tuhan. Ungkapan ini gagah banget. Dia tidak tertarik dengan yang lainnya. Sejak muda dia fokus. Sejak muda dia fokus. Sekarang dia sudah jadi top leader di situ. Tapi ucapannya itu loh tetap luar biasa. Aku tetap akan beribadah kepada Tuhan. Tujuannya bukan yang lain. Kiranya beberapa hambatan yang sudah kita pahami ini bisa kita hindari sama-sama. Supaya apa? Supaya iman kita yang sejati tumbuh sehat. Dan apabila Kristus nanti datang sewaktu-waktu, kita pun didapati sebagai orang-orang yang setia sampai akhir. Tuhan memberkati.